Sejarah Paus Leo XIV jadi paus pertama asal Amerika Serikat. Kuasa hukum Jokowi serahkan ijazah SMA dan kuliah ke Barreskrim untuk diuji keasliannya. Pakistan bombardir India, New Delhi siaga tinggi. Megawati sentil kader PDIP karena hasil pemilu 2024 babak belur. Mahasiswi ITB ditangkap gegara unggah meme Prabowo Jokowi ciuman. Kejagung sita 479 miliar rupiah dari kasus TPPU Duta Palma. Ini potretnya. Mengunjungi Al-Sif Dubai, spot estetik tempo dulu favorit para traveler. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Asap putih akhirnya keluar dari cerobong Kapel Sistina, Vatikan Kamis malam. Pertanda paus terbaru telah terpilih. Kardinal asal Amerika Serikat Robert Francis Prevost mendapat dukungan terbanyak dalam konklav menggantikan Paus Fransiskus yang wafat bulan lalu. Prevost terpilih sebagai pemimpin bagi sekitar 1,4 miliar umat Katolik dunia di hari kedua konklav atau setelah voting putaran ketiga. Paus baru berusia 69 tahun, mengambil nama Leo XIV. Dia sekaligus menjadi paus pertama dari Amerika Serikat sepanjang sejarah Gereja Katolik Roma. Prevost lahir di Chicago pada 1955 atau berusia 69 tahun dari orang tua Blasteran, Spanyol serta Perancis Italia. Meski berasal dari Amerika Serikat, kalangan Gereja Katolik menganggapnya sebagai kardinal Amerika Latin. Pasalnya, dia menghabiskan banyak waktu di Peru hingga diangkat menjadi uskup di negara tersebut. Selain itu, dia menghabiskan waktu 10 tahun sebagai pastor paroki setempat dan guru di sebuah seminari di Trujillo, kota di barat laut Peru. Prevost juga memiliki kewarganegaraan Peru dan dikenang sebagai sosok pengayom masyarakat terpinggirkan hingga membantu membangun jembatan. Dalam sambutan pertamanya di hadapan ribuan orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus, Paus Leo XIV mendoakan mereka agar mendapat kedamaian serta menyerukan untuk membangun jembatan dialog dengan bersatu untuk menjadi satu umat di dunia selamanya. Adik ipar Joko Widodo, Wahyudi Andrianto, dan kuasa hukumnya Yakub Hasibuan menyerahkan ijazah SMA dan kuliah kepada Barreskrim Polri. Keduanya datang bersama dan menyerahkan ijazah Jokowi tersebut kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Dari pantauan iNews ID, Yakub dan Wahyudi Andrianto juga ditemani ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Mereka tiba di Barreskrim Polri sekira pukul 9.29 waktu Indonesia Barat dan selesai pemeriksaan pukul 11.09 waktu Indonesia Barat. Yakub mengatakan dokumen ijazah itu diminta polisi untuk kepentingan penyidikan perihal pengaduan dari Egy Sujana soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Uji forensik akan menentukan keaslian dokumen tersebut. Di sisi lain, dirinya belum mengetahui secara pasti apakah nantinya penyidik akan memanggil Jokowi. Namun dia menegaskan Jokowi siap hadir ke Barreskrim Polri jika keterangan memang dibutuhkan. Pakistan membalas serangan India dengan membombardir kota Jammu, wilayah perbatasan dengan Pakistan, Kamis malam. Serangan juga ditujukan ke wilayah India lainnya di sepanjang garis kendali perbatasan tak resmi yang membagi kedua negara di daerah yang disengketakan serta perbatasan resmi. Kota-kota itu termasuk Jammu dan Kashmir menjadi target serangan berat Pakistan menggunakan rudal. Stasiun televisi News 18 melaporkan sistem pertahanan udara India mencegat 8 rudal Pakistan. Bahkan India menerapkan status siaga tinggi di ibu kota New Delhi. Tarun Upatia, seorang jurnalis senior yang tinggal di kota Jammu, mengatakan kepada Al Jazeera, serangan drone di Jammu belum pernah terjadi sebelumnya. Ketegangan mereda pada Jumat dini hari. Hanya saja sempat terjadi pemadaman listrik pada pukul 20
hingga 21 waktu setempat. Kekacauan dan ketakutan melanda seluruh kota Jammu. Sementara Menteri Informasi Pakistan Abdullah Tarar menepis serangan besar ke India. Militernya belum menargetkan lokasi mana pun wilayah Jammu dan Kashmir yang dikuasai India, termasuk wilayah perbatasan lainnya. Hal senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Pakistan yang menyebutkan informasi itu sengaja dibuat untuk memprovokasi. Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah India menggelar operasi Sindur pada Rabu dini hari yang menargetkan 9 lokasi di Punjab dan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Sejauh ini 31 orang tewas dan 57 lainnya luka akibat serangan tersebut. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil para kadernya mengenai hasil pemilu 2024. Ia menilai PDIP babak belur pada pemilu lalu. Sentilan itu disampaikan saat menghadiri penganugerahan Trisakti Tourism Award 2025. Acara itu digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta pada Kamis malam. Megawati kemudian menanyakan kepada kader PDIP yang hadir, apakah benar mereka babak belur atau tidak. Dia bahkan menanyakannya 2 kali. Megawati pun mengungkapkan penyebab PDIP babak belur dalam pemilu 2024 karena ada kader yang gagal. Menurut penilaiannya seharusnya ada kader PDIP yang berhasil pada pemilu 2024. Menanggapi sentilan Megawati, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, demokrasi yang ada harus dirawat agar tidak babak belur dengan cara mengikuti konstitusi dan aturan main. Seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung ditangkap Barreskrim Polri akibat mengunggah meme terkait Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang sedang berciuman. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan tindakan pelaku melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Informasi tersebut awalnya disampaikan salah satu akun X. Dalam postingannya, akun tersebut menyebutkan mahasiswi ITB dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ditangkap karena membuat foto palsu menyerupai Prabowo dan Jokowi yang memperlihatkan keduanya sedang berciuman bibir. Sementara akun X lainnya mengunggah foto diduga mahasiswi ITB yang dikabarkan ditangkap Barreskrim Polri beserta foto meme Presiden Prabowo dan Jokowi yang dimaksud. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah atas perkembangan kasus tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group dengan terdakwa PT Darmex Plantation. Dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis kemarin, uang dalam pecahan Rp100.000 tersebut dipamerkan. Menurut Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Sutikno, pernyataan ini awalnya berjalan dari kasus TPPU PT Duta Palmex Group atas terdakwa Darmex Plantation yang telah masuk ke tahapan tuntutan. Dalam proses persidangan, tim penyidik mendapat informasi jika anak usaha dari PT Darmex Plantation yaitu PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan akan mengirimkan uang hasil kejahatan TPPU ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum. Selanjutnya, penyidik memblokir uang sejumlah 479 miliar tersebut. Setelah diblokir, tim penyidik meminta agar uang tersebut disita untuk dijadikan barang bukti. Adapun uang ratusan miliar itu disita dengan nominal berbeda dari 2 perusahaan tersebut. Pertama, uang sebesar 376 miliar rupiah yang disita dari PT Deli Muda Perkasa. Kemudian 103 miliar rupiah dari PT Taluk Kuantan Perkasa. Sebelumnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menyita uang tunai senilai 288 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation. Uang itu merupakan hasil TPPU pada kasus dugaan korupsi korporasi Duta Palma Group.
Jika Anda sedang berencana liburan ke Dubai dan ingin menikmati sisi tradisional kota futuristik ini, kawasan Al Seef bisa jadi destinasi yang wajib dikunjungi. Jurnalis iNews ID baru-baru ini melakukan perjalanan ke sana dan membagikan pengalaman menariknya. Berada di tepi Dubai Creek, Al Seef menawarkan nuansa sejarah yang berpadu harmonis dengan modernitas. Begitu melangkah ke kawasan ini, pengunjung seperti dibawa ke masa lalu dengan arsitektur tradisional bergaya Emirati dan suasana pasar tradisional tua yang khas. Al Seef bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi juga pengalaman budaya. Para pengunjung bisa menikmati kuliner khas Timur Tengah dan membeli kerajinan lokal. Pengunjung juga bisa menyusuri sungai dengan Abra, perahu tradisional yang masih digunakan hingga kini. Saat malam hari, kawasan ini berubah menjadi tempat yang sangat tenang dan memberikan nuansa berbeda dengan cahaya dari lampu-lampu gantung. Ini menciptakan suasana yang sempurna bagi pengunjung untuk bersantai setelah lelah menjelajahi Dubai. Al Seef juga punya banyak spot estetik bergaya tempo dulu yang menjadi favorit para traveler dari berbagai belahan dunia. Al Seef membuktikan bahwa Dubai bukan hanya tentang gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah, tetapi juga menghargai warisan sejarah dan budaya. Jadi, jika Anda berkesempatan ke Dubai, jangan lupa singgah ke Al Seef. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.